Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kami di sini akan memaparkan materi dengan tema kesulitan belajar di era 4.0. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Danis dengan NIM 2202 1040 2048. Perkenalkan, nama saya Lian Putri Eka Febrianti dengan NIM 220210402076. Nama saya Ardian Ilyasa Afifi dengan NIM 220210402077. Perkenalkan, nama saya Wina Arifani dengan NIM 220210402078. Baiklah, apa sih kesulitan belajar? Kesulitan belajar di sini berarti bahwa peserta didik tidak mampu melaksanakan proses belajar dengan baik dan benar. Menurut Sugihartono tahun 2007, kesulitan belajar adalah suatu gejala yang tampak pada siswa yang ditandai dengan adanya prestasi belajar yang rendah atau di bawah norma yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Mulyadi tahun 2010, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan-hambatan ini bisa terjadi karena diakibatkan oleh beberapa hal. Yakni, poin pertama, model pembelajaran yang kurang dipahami oleh peserta didik. Poin kedua, lebih suka bermain handphone daripada belajar. Poin ketiga, keterbatasan dalam mengakses internet. Poin keempat, kondisi lingkungan yang kurang kondusif. Hal-hal tersebutlah yang mampu atau dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi peserta didik pada era 4.0. Baik, paparan poin pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kesulitan belajar siswa di era 4.0 saat ini yang pertama adalah metode belajar yang tidak sesuai dengan karakteristik siswa. Sekolah yang meliputi metode mengajar, kurikulum, dan metode belajar merupakan faktor eksternal dari kesulitan belajar yang dialami siswa. Metode belajar yang digunakan di era 4.0 ini adalah menggunakan metode belajar yang peserta didiknya dituntut untuk memahami, mencari, dan juga dituntut untuk menjelaskan materi yang sudah dicari oleh peserta didik itu sendiri dengan cara berkelompok. Dalam hal ini, peserta didik merasa bahwa pembelajaran yang menggunakan metode belajar seperti ini malah membuat peserta didik kesulitan dalam belajar. Karena dari peserta didik yang dituntut untuk mencari materinya sendiri tanpa adanya bimbingan panduan pembelajaran atau penjelasan dari guru, membuat peserta didik bertanya-tanya bagaimana cara memahami materi yang sudah dicari tersebut. Dari metode pembelajaran seperti yang sudah dibahas, dapat mempersulit pelajaran dalam mengembangkan materi yang diamati atau diteliti dan akan menjadi monoton dalam penataan kalimat dalam menjelaskan materinya. Contohnya adalah kesulitan belajar siswa sangat bervariasi. Ada anak yang dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat kecerdasan tergolong sangat tinggi, namun anehnya prestasi belajar yang didapat biasa-biasa saja atau bahkan menurun. Ada juga siswa dalam belajarnya lambat menerima atau menangkap pelajaran sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah lebih suka bermain gadget daripada belajar. Benda kecil serbaguna ini tentu memiliki dampak-dampak tertentu pada siswa di sekolah. Lalu, apakah pengaruh gadget terhadap prestasi belajar siswa? Prestasi belajar siswa ini cukup baik atau memburuk dari segi kualitas siswa itu sendiri? Mari kita jelaskan. Yang pertama yaitu kita lihat dari sisi positif dan negatif handphone ini. Pengaruh positif diantaranya adalah sebagai alat komunikasi. Handphone ini tentu sangat berguna bagi seorang siswa, baik berkomunikasi dengan para teman-teman maupun berkomunikasi dengan para guru. Handphone juga bisa berfungsi sebagai penambah wawasan dan alat bantu belajar. Dengan fiturnya yang berupa internet, siswa bisa mencari informasi apa saja dengan mudah. Hal ini tentu sangat memudahkan siswa dalam menyerap materi pembelajaran. Sebagai hiburan, handphone juga sangat berguna. Fitur MP3 yang disuguhkan akan cukup membuat siswa tidak jenuh dalam belajar, tapi fitur ini sebaiknya digunakan pada porsi yang tepat
agar siswa itu lebih konsentrasi pada kegiatan belajarnya. Selanjutnya yaitu pengaruh negatif dari handphone ini. Pengaruh handphone terhadap prestasi belajar siswa ternyata juga bisa berdampak buruk. Nah, hal ini dicontohkan dengan siswa yang mungkin malah keasikan bermain telepon atau SMS atau WhatsApp dengan teman atau pacar sehingga mereka lupa untuk belajar. Mereka merasa bebas untuk menelpon atau SMS atau WhatsApp di era sekarang ini. Berbeda bila menggunakan telepon rumah yang menggunakannya selalu dikontrol oleh orang tua. Fitur hiburan pada handphone juga bisa menurunkan prestasi belajar siswa. Misalnya MP3, siswa bisa saja lebih suka bersantai daripada belajar. Biasanya dengan mendengarkan lagu daripada harus belajar. Selain MP3, ada juga game yang bisa membuat siswa itu lebih suka memutuskan untuk bermain game daripada menuntaskan atau menyelesaikan tugas sekolahnya. Fitur internet pada handphone memang bisa memberikan pengaruh baik, tapi bila tidak digunakan secara bijak, hal ini bisa saja menurunkan prestasi belajar siswa. Kemudahan siswa untuk memperoleh informasi apa saja dan kapan saja bisa membuat siswa terlena dengan dunia maya. Apalagi saat ini banyak sekali beredar jejaring sosial yang bisa membuat lupa segala hal. Hal ini bisa membuat siswa itu lebih suka menghabiskan waktu untuk mengotak-atik handphone daripada belajar. Handphone bukan sekedar kebutuhan, tapi sudah menjadi gaya hidup. Bahkan ada anggapan kalau tidak punya handphone, maka dicap sebagai orang kampungan, tidak keren, dan sebagainya. Hal ini bisa mempengaruhi mental siswa juga. Mereka akan lebih memikirkan gaya hidup daripada memikirkan kegunaan dari handphone tersebut. Mereka akan tidak fokus dalam belajar karena lebih mementingkan gaya hidup di era sekarang ini. Dalam pergaulan, pengaruh handphone terhadap prestasi belajar siswa yang lain adalah siswa menjadi lebih mengandalkan handphone daripada harus belajar. Contohnya saat ujian. Saat ujian, siswa itu bisa saja menyontek atau menanyakan jawaban kepada teman-teman lewat handphone, baik itu secara WhatsApp atau berbagi catatan di saat ujian berlangsung. Tentu ini akan mengurangi minat siswa dalam belajar, karena jika ada handphone, untuk apa belajar? Untuk apa belajar kalau bisa menyontek dengan handphone? Begitu. Kasus seperti ini sudah banyak sekali ditemukan di Indonesia. Ini adalah contoh dari siswa menyontek dengan handphone. Baik, saya akan melanjutkan paparan dari poin kedua. Saya akan melanjutkan poin ketiga, yaitu keterbatasan dalam mengakses internet. Perlu diketahui bahwa kegiatan belajar mengajar sekarang sudah mulai berkembang daripada tahun-tahun kebelakang. Hal ini ditandai dengan munculnya pembelajaran lewat internet atau daring. Munculnya pembelajaran lewat internet atau berbasis internet sendiri dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang sempat melanda dunia 2 tahun kebelakang. Sebenarnya, pembelajaran lewat internet ini sudah mulai dipakai bahkan sebelum pandemi COVID menyerang. Tapi, saat pandemi berlangsung, pembelajaran lewat internet ini mulai berkembang secara canggih. Meskipun belum sempurna, namun pembelajaran lewat internet ini dinilai cukup efektif bagi sebagian orang, karena dengan adanya sistem ini, orang bisa belajar atau mengajar dari mana saja. Dalam era 4.0 yang serba digital ini, memungkinkan bahwa semua orang bisa mengakses pembelajaran lewat internet ini. Dikarenakan aksesnya cukup mudah, maka sistem pembelajaran ini digunakan oleh seluruh sekolah di Indonesia pada saat pandemi. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada sebagian daerah di Indonesia yang mengalami kesulitan dalam belajar berbasis internet. Daerah ini adalah yang biasa disebut dengan daerah 3T. Mereka mengalami kesulitan karena akses internet belum sampai ke daerah mereka. Hal ini disebabkan karena pembangunan infrastruktur sendiri belum sama rata seperti daerah lainnya. Pemerintah juga pernah mengusahakan untuk membangun infrastruktur penunjang internet, tapi diakibatkan biaya yang sangat mahal, pemerintah sempat menghentikan pembangunan tersebut. Dengan dilakukan pemberhentian pembangunan, maka pemerataan di daerah 3T menjadi semakin lama dan tertinggal. Sedangkan revolusi industri 4.0 sendiri sudah di depan mata. Sangat disayangkan apabila infrastruktur yang seharusnya menunjang rakyat untuk belajar, tetapi pembangunannya malah dihentikan. Hal ini akan menyebabkan peserta didik yang tinggal di daerah T mengalami kesulitan.
Berikut saya akan memaparkan salah satu dari beberapa contoh akibat keterbatasan akses internet dalam proses pembelajaran. Dapat dilihat dari gambar ini. Ini merupakan suatu kasus dalam kesulitan belajar bagi peserta didik. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemangku kebijakan dalam menyelesaikan masalah. Sudah bertahun-tahun masalah ini juga belum terpecahkan. Membangun infrastruktur pun bahkan berhenti di tengah jalan karena biaya yang sangat mahal. Karena dengan adanya masalah ini, maka belajar pada era 4.0 juga akan mengalami kesulitan atau gangguan. Maka daripada itu, pemerintah harus cepat dan tanggap dalam mengambil solusi terkait permasalahan ini, agar kita juga dapat menyesuaikan diri pada era revolusi industri 4.0 dalam proses pembelajaran. Poin selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai salah satu kesulitan belajar peserta didik pada era 4.0, yaitu kondisi lingkungan yang kurang kondusif. Jadi dalam kegiatan belajar mengajar diperlukan beberapa aspek pendukung untuk berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang baik dan efektif. Salah satunya yaitu faktor lingkungan. Kondisi lingkungan yang kurang kondusif akan berpengaruh dalam kegiatan pembelajaran. Baik, di sini ada dua faktor penentu terciptanya suasana belajar yang kondusif, yaitu suasana dalam kelas dan suasana di sekitar kelas atau suasana yang berada di luar kelas atau di lingkungan sekolah tersebut. Suasana belajar yang kondusif akan tercipta apabila didukung suasana yang nyaman dan tentram di sekitar kelas atau sekolah. Namun berbeda cerita dengan apabila misal lokasi sekolah berdekatan dengan pusat keramaian yang terdapat pada contoh pada gambar di belakang ini. Jadi ketika sekolah berada di tempat yang dekat dengan pusat keramaian seperti pasar atau pinggir jalan raya, maka akan berpengaruh pada suasana belajar peserta didik. Mereka pasti merasa terganggu dengan kebisingan dari suara-suara tersebut sehingga dapat membuat kegiatan belajar mengajar kurang kondusif karena konsentrasi mereka terpecah karena adanya suara-suara tersebut. Yang kedua yaitu kondisi kelas yang rapi dan tertata akan membuat kegiatan belajar mengajar dapat tercipta dengan baik dan kondusif. Sementara apabila kelas itu kotor, maka kegiatan belajar mengajar akan terganggu karena suasana di dalam kelas tersebut tidak nyaman bagi seorang peserta didik. Jadi peserta didik akan kurang fokus dalam menerima materi. Baik, sekian pemaparan materi dengan tema kesulitan belajar di era 4.0 oleh kelompok 10. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.